Melawan lupa jejak digital pimpinan YLBHI dengan Anies Baswedan. Karena ini masih dalam bulan Syawal, penulis ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua pembaca setia Siwut. Tanpa dukungan dari kalian semuanya, kami bukanlah siapa-siapa. Ada yang masih ingat dengan tulisan penulis tentang seluk-beluk lembaga swadaya masyarakat bulan lalu? Yang belum baca silahkan dibaca. Ya, meskipun tidak semua LSM bersikap seperti yang penulis bahas dalam tulisan tersebut, tetapi setiap lembaga pasti butuh uang untuk membiayai gaji ketua sampai anggotanya dan membiayai kegiatan operasional mereka untuk bisa tetap berjalan. Intinya setiap lembaga butuh uang. Dan kemarin penulis tidak sengaja membaca sebuah berita tentang Asfi Nawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, menilai Presiden Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan para pendukungnya yang dimuat di media Tempo. Penulis tidak heran jika berita seperti itu dimuat oleh Tempo yang selama ini memang dikenal sebagai salah satu media yang paling sering nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi. Penulis juga beberapa kali menulis tentang Tempo ini di dalam beberapa tulisan sebelumnya. Dan kita juga masih ingat bagaimana rating Tempo anjlok di Play Store karena ulah mereka sendiri beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya, kenapa Asfi Nawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menilai Presiden Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan para pendukungnya? Kenapa seorang ketua YLBHI menyerang pendukung Presiden Jokowi bahkan menyebutkan kata buzzer? Bingung bukan? Ada yang pernah melihat ataupun mendengar pernyataan keras Asfi Nawati, Ketua YLBHI terhadap pendukung khilafah, antek teroris ISIS HT dan sejenisnya? Ada nggak yang pernah mendengar pernyataan keras Asfi Nawati, Ketua YLBHI kepada Anies Baswedan untuk menertibkan pendukungnya? Kenapa Asfi Nawati, Ketua YLBHI periode 2017-2021, nyinyir terhadap pendukung Jokowi, tetapi dia tidak akan pernah nyinyir terhadap pendukung Anies Baswedan? Apakah ini ada kaitannya pertemuan tertutup antara Anies Baswedan dengan pimpinan YLBHI tahun 2018 silam? Dalam pertemuan dengan para pimpinan YLBHI tersebut, Anies Baswedan bersama Dewan Pembina YLBHI Nur Sahbandi Kaca Sungkana dan pimpinan YLBHI lainnya juga berbincang tentang hibah anggaran dari Pemprov DKI ke YLBHI. Bantuan tersebut sudah tidak diberikan lagi sejak beberapa tahun yang lalu. Menurut Nur Sahbandi, hibah dari Pemprov DKI tidak lagi digelontorkan karena terbentur peraturan lain. Dia menilai anggaran untuk pemberian bantuan hukum semestinya tidak dibatasi. Karena itu pemberian hibah tunduk kepada peraturan Mendagri, dan itu saya kira tidak tepat kebijakan semacam itu karena orang minta bantuan hukum termasuk juga bantuan kepada misalnya yayasan yatim piatu, difabel dan sebagainya, kan tidak bisa diinterupsi semacam itu karena kebutuhan, demikian kata Nur Sahbani. Anies pun punya pandangan yang serupa. Dia berjanji akan mengupayakan pemberian bantuan anggaran kepada YLBHI. Apakah ini sebuah kebetulan? Tahun 2018 silam, Anies Baswedan melakukan pertemuan tertutup dengan para pimpinan YLBHI. Dan salah satu pembicaraannya adalah tentang hibah anggaran dari Pemprov DKI ke YLBHI. Tahun 2020, Ketua YLBHI Asfi Nawati menilai Presiden Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan pendukungnya. Apakah YLBHI murni menyuarakan suara rakyat atau mereka akan bersuara tergantung siapa mau memberikan hibah? Jika memang Asfi Nawati berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan pendukungnya, apakah Asfi Nawati juga berani mengatakan hal yang sama kepada Anies Baswedan? Di manakah Asfi Nawati saat ditemukan anggaran pasar untuk anak SD yang mencapai 52 miliar, thinner pengencer cat sebesar 40,1 miliar, alat peraga helm proyek sebesar 34 miliar, tip X sebesar 31,61 miliar, cat minyak berwarna 19,78 miliar, cat tembok 18,91 miliar, dan kaca bening sebesar 18,53 miliar. Di manakah Asfi Nawati saat ditemukan anggaran lem iPhone sebesar 82,8 miliar, anggaran pulpen sebesar 124 miliar? Kemana Asfi Nawati, Ketua YLBHI, saat rakyat terkejut dengan ditemukannya anggaran fantastis Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan? Jadi silakan rakyat untuk menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya YLBHI ini.
Dalam tulisan selanjutnya kita akan buka jejak digital Dewan Pembina YLBHI Nur Sahbani Kaca Sungkana, salah satu tim TGOPP Anies Baswedan, dan kaitannya dengan isu PKI yang sedang hangat saat ini. Artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Nafis. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Rakyat selalu berdoa. Indonesia jaya. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Dua periode.